Bayangkan, sebuah kamar bercahaya redup, tirai bergoyang meski tak ada angin di baliknya. Duduk seorang lelaki tua dengan tatapan dingin, menggenggam rokok yang masih mengepulkan asap. Di sisinya, seorang wanita muda dengan riasan tebal, senyum sinis, dan mata yang menyimpan dosa. Pintu kamar terbuka pelan, suara langkah kaki anak gadis yang selama ini menyimpan dendam mulai terdengar, dan dalam sekejap, semua amarah meledak. Jeritan, bentakan, dan air mata mengudara bersamaan, hingga suara keras menggetarkan jantung. Jangan pernah bilang ke emakmu, atau kau akan tahu akibatnya. Namun semua sudah terlambat. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Dan mengapa sejak malam itu, rumah mereka tak lagi jadi tempat tinggal, tapi jadi tempat teror? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu terasa ganjil. Bukan karena cuaca yang suram, tapi karena aura rumah yang seperti menahan nafas. Udara terasa berat. Dari balik pintu kamarnya, Vita mendengar tawa cekikikan samar yang bukan berasal dari televisi atau radio. Bukan pula dari ibunya yang pagi itu hanya diam, duduk di sudut dapur dengan mata sembab, menggenggam mukena yang basah oleh air mata semalam. Vita tahu, sudah waktunya. Ia tidak bisa diam lagi. Sudah terlalu lama ia menyimpan semuanya sendiri. Sudah terlalu banyak luka yang ibunya tanggung sendirian. Langkah Vita menuju kamar ayahnya terasa seperti menuju ruang sidang. Detak jantungnya beradu dengan suara lantai kayu yang berderit. Saat tangannya menyentuh gagang pintu kamar, ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pintu itu dibuka. Dan seperti yang ia duga, ayahnya duduk bersila di kasur tanpa sprei. Di sebelahnya, duduk seorang wanita yang selama ini hanya hidup dalam bisik-bisik dan bayangan. Pelakor itu, wanita yang merampas kebahagiaan keluarganya. "Ngapain kamu masuk-masuk?" Suara ayahnya meledak lebih dulu. Tapi Vita tidak bergeming. Matanya menatap langsung ke wanita itu. "Keluar dari rumah ini. Kamu perusak rumah tangga orang," teriak Vita. Suaranya gemetar antara marah dan takut. Namun wanita itu hanya tersenyum sinis, lalu membenarkan posisi duduknya. "Ayahmu yang minta aku datang. Aku tunangannya sekarang," jawabnya pelan, menusuk bagai pisau di dada Vita. Ayahnya berdiri, rokok masih di tangan. "Jangan bawa-bawa ibumu. Dia itu lemah. Gak ngerti aku butuh apa." Urat leher ayahnya menegang, dan sebelum Vita bisa bicara lagi, suara keras terdengar. Bukan dari mereka, tapi dari luar kamar. Gedubrak, seperti ada benda berat jatuh di loteng. Semua terdiam. "Apa itu?" tanya wanita itu sambil merapatkan selendangnya. Ayah Vita terlihat gugup, tapi dengan cepat ia menutupi ketakutannya. "Kucing, gak usah lebay." Tapi malam itu adalah awal dari segalanya. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Dan ketika listrik tiba-tiba padam tanpa alasan, semua yang tersimpan selama ini mulai muncul satu persatu. Ibunya, yang biasanya kuat beribadah di malam hari, malam itu mendadak muntah darah di kamar mandi. Tangannya gemetar, matanya kosong. Vita dan neneknya yang sudah tua berusaha menahan tubuhnya yang menggigil, tapi darah terus keluar dari mulutnya. "Astagfirullah, ini kenapa, Mak?" teriak Vita. Sang ibu hanya bisa berbisik lirih. Dia bawa sesuatu ke rumah ini. Ada yang ngikutin dia." Di luar rumah, suara langkah kaki terdengar seperti diseret. Berat, lalu suara tertawa kecil seperti anak-anak di ujung jalan. Tapi saat Vita keluar untuk memastikan, tidak ada siapapun di sana. Hanya angin yang menderu pelan dan aroma melati yang tiba-tiba menyengat. Dan malam itu belum berakhir. Malam itu menjadi malam paling mencekam dalam hidup Vita. Setelah sang ibu jatuh sakit secara tiba-tiba, tubuhnya melemah, dan darah masih membekas di lantai kamar mandi, Vita tahu bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar pertikaian keluarga.
Ini lebih dari sekadar skandal rumah tangga. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih kotor, dan lebih mengerikan sedang menyusup pelan ke dalam rumah mereka. Langit malam menebar awan hitam. Suara adzan Isya yang biasanya terasa damai, malam itu terdengar lirih, seperti ditelan oleh sesuatu yang lebih kuat dari udara. Dan saat semua orang mulai tertidur, kejadian berikutnya benar-benar membuat Vita hampir kehilangan akal sehat. Sekitar pukul 2 dini hari, Nenek Vita terbangun karena mendengar suara pintu belakang yang berderit perlahan. Ia tinggal di bilik kecil samping dapur. Tubuh tuanya bergetar, tapi nalurinya menuntunnya untuk keluar dan memeriksa. Dengan kaki goyah, ia melangkah pelan. Tapi yang dilihatnya di halaman belakang benar-benar di luar nalar manusia. Ada sesosok perempuan, berdiri membelakangi rumah. Tubuhnya membungkuk dengan posisi aneh. Rambutnya panjang menjuntai, dan kedua tangannya seperti mengais tanah. Suara rintihannya lirih, seperti orang sedang menahan sakit atau marah. Dan dari sela-sela jari tangannya, tampak ceceran darah menetes pelan ke tanah. Nenek Vita membeku. Ketika ia ingin melangkah mundur, perempuan itu mendadak berhenti. Diam. Lalu perlahan, sangat perlahan, menoleh ke belakang. Wajahnya bukan wajah siapapun yang dikenal oleh keluarga itu. Kulitnya pucat, matanya hitam legam, dan bibirnya compang-camping seperti digigit makhluk buas. Perempuan itu tersenyum, dan dari celah giginya, keluar suara lirih yang menggetarkan tulang belakang sang nenek. Anakmu bohong, dia tak cuma selingkuh, dia menyimpan darah, dan darah itu belum ditebus. Seketika, Nenek Vita jatuh pingsan. Pagi harinya, semua geger. Nenek Vita ditemukan tergolek tak sadarkan diri di tanah. Bajunya basah oleh embun dan tubuhnya dingin seperti mayat. Wajahnya pucat, dan yang membuat Vita benar-benar gemetar, ada ceceran darah membentuk pola di samping tubuh neneknya. Bukan sembarang pola, tapi seperti huruf-huruf Arab yang tak selesai ditulis. Dokter desa dipanggil, tapi tak ada yang bisa menjelaskan kenapa sang nenek mendadak lumpuh sebagian tubuhnya, dan matanya tak bisa menatap orang secara langsung. Di tengah kekacauan itu, ayah Vita malah bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa. Ia tetap pergi dari rumah pagi-pagi dengan alasan cari uang, meninggalkan rumah dalam kondisi morat-marit. Dan si wanita itu, pelakor itu, tak lagi datang diam-diam. Ia sudah terbuka. Siang itu, ia duduk di ruang tamu, menyeduh teh, sambil memutar lagu dangdut dari ponselnya. Seolah-olah dia pemilik rumah. Seolah-olah darah yang tercecer, tubuh tua yang terkapar, dan ibu yang terkulai lemah tak pernah berarti apa-apa. Vita mendidih. Apa yang kamu bawa ke rumah ini? Hah? Bentaknya. Wanita itu hanya menoleh pelan, menyeringai, lalu menjawab dengan suara yang tak seperti manusia biasa. Kau pikir ini baru dimulai? Kalian semua sudah disumpah sejak lama, dan sumpah itu belum ditebus. Vita tercekat. Ia mundur perlahan. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Bagaimana mungkin wanita itu tahu tentang sesuatu yang bahkan belum pernah ia ceritakan pada siapapun? Tentang malam 2 tahun lalu, saat ayahnya pulang dalam keadaan mabuk, tangan berdarah, dan tubuh penuh luka. Malam itu, Vita pernah mendengar ayahnya bergumam sendiri di kamar mandi. Aku udah kubur dia, gak bakal ketahuan, gak ada yang lihat, dia memang harus hilang. Vita mengira ayahnya sedang mengigau. Tapi setelah apa yang terjadi belakangan ini, semua kembali bermunculan di ingatannya. Apa mungkin ada darah yang belum ditebus seperti yang dikatakan wanita itu? Dan teror itu belum berhenti. Malam berikutnya, Vita terbangun karena mendengar suara langkah kaki di depan kamarnya. Ia mengintip dari celah pintu. Dan disitulah ia melihat ayahnya sedang berdiri menghadap dinding, menghadap kiblat. Tubuhnya bergetar hebat, tapi bukan sedang sholat. Ia seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Aku udah turuti semua perintahmu, sekarang giliranmu buat mereka pergi, biar dia tetap sama aku. Lalu terdengar suara lain, samar dan berat, seperti berasal dari perut bumi. Korbanmu kurang 1. Ayah Vita jatuh bersimpuh. Tangisnya pecah.
Ia seperti orang kerasukan rasa bersalah, atau terikat perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Vita langsung mundur, menutup mulut agar tak menjerit. Malam itu, ia berjanji dalam hati. Besok pagi, ia akan pergi ke tempat yang dulu dilarang keras untuk dikunjungi. Rumah tua milik almarhum Mbah Wiryo, tetua kampung yang dikenal ahli pengobatan dan ilmu kebatinan, yang pernah memperingatkan ayahnya agar tidak main-main dengan jalan cepat mencari kekayaan. Dan Vita tahu, semuanya akan terbongkar di sana. Pagi itu, Vita berdiri terpaku di depan sebuah rumah tua beratap seng yang sudah berkarat, terletak di ujung desa, dekat sawah yang konon dulunya adalah kuburan massal zaman penjajahan. Rumah itu milik Mbah Wiryo, seorang lelaki tua yang dulu dijauhi warga karena dianggap dukun. Tapi Vita ingat jelas, setiap orang yang minta tolong padanya selalu kembali dengan wajah lega. Termasuk ibunya, ketika Vita kecil pernah kerasukan dan berbicara dengan suara pria dewasa selama 3 hari 3 malam. Kini rumah itu sepi, tertutup rapat. Dindingnya penuh coretan merah seperti darah, namun sudah pudar oleh waktu. Vita mendorong pintu kayu yang setengah lepas dari engselnya. Suara decitannya seperti jeritan panjang yang menyayat telinga. Dan di dalam rumah, bau dupa menyengat langsung menusuk hidung. Tapi bukan dupa biasa. Ini seperti bau kemenyan yang dicampur darah kering. Di pojok ruangan, terdapat tumpukan botol kaca berisi cairan gelap, dan di salah satu meja rotan, terbentang lembaran-lembaran kuno bertuliskan huruf pegon dan rajah-rajah aneh. Tiba-tiba, sebuah suara serak menyapa dari belakang. "Kamu anaknya Fatur, ya?" Vita membalikkan badan. Seorang lelaki sepuh kurus dengan rambut putih kusut dan mata tajam berdiri sambil menopang tubuh dengan tongkat kayu yang terlihat seperti dibuat dari akar pohon beringin. Ia mengenakan sarung usang dan baju hitam berlubang di bagian pundak. "Mbah, saya butuh bantuan," kata Vita dengan suara gemetar. "Rumah kami, ayah saya, semua kacau. Dan saya yakin ini semua bukan karena selingkuh biasa." Mbah Wiryo menatap Vita lekat-lekat, lalu mengangguk pelan. "Sudah waktunya terbuka. Saya tahu ini bakal kejadian." Mbah Wiryo berjalan tertatih ke sebuah laci tua, lalu mengeluarkan sebuah buku kecil bersampul kulit kambing. Di depannya tertulis satu kata besar dengan tinta merah. "Janjida." Ia meletakkannya di hadapan Vita. "Ini catatan perjanjian ayahmu. Dia bukan hanya mengkhianati ibumu, dia menggadaikan nasib seluruh keturunannya." Jantung Vita berdegup kencang. Tangannya gemetar membuka halaman pertama. Di sana tertulis dengan rapi, "Fatur bin Maslan. Aku mengakui bersedia memberikan apapun yang diminta oleh penunggu segara demi kelancaran usahaku, termasuk tumbal darah setiap 3 tahun dan pemenuhan hasrat si pemangsa dalam bentuk wanita." Air mata Vita menetes tanpa terasa. "Ayahku menyerahkan tumbal wanita untuk makhluk gaib demi kekayaan." Mbah Wiryo mengangguk. Pertama, ia serahkan mantan pacarnya, hilang dan tak pernah ditemukan. Kedua, istri mudanya sekarang itu bukan manusia biasa. Dia utusan dari penunggu segara yang datang menagih tumbal berikutnya. Vita tak sanggup menahan rasa mual. Tapi Mbah Wiryo belum selesai. "Tumbal ketiga adalah kau." Tubuh Vita limbung. "Dia mengadakan perjanjian ulang saat kau masih 9 tahun. Makhluk itu minta, kalau tumbal berikutnya gagal dipersembahkan, maka darah dagingnya sendiri akan diambil. Tapi, kenapa sekarang? Kenapa baru muncul sekarang?" Mbah Wiryo menarik napas panjang. Karena batas waktunya sudah dekat. Hari ke-999, jatuh minggu ini. Dan jika perjanjian tak dipenuhi, bukan cuma ayahmu yang lenyap, tapi seluruh darahnya, termasuk ibumu, nenekmu, bahkan yang belum lahir dari garis keturunanmu nanti. Vita menjerit pelan, tubuhnya goyah, dan wajahnya membeku dalam ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara dari luar rumah terdengar. Suara itu tak asing. Langkah kaki berat, teratur, seperti orang yang terbiasa menyeret sandal saat berjalan. "Ayahnya." "Vita,
Pulang sekarang. Kamu nggak tahu apa yang kamu ganggu. Mbah Wiryo mendadak berdiri, menggenggam tongkatnya erat-erat. Cepat, ambil botol hitam itu dan pecahkan di depan pintu rumahmu malam ini. Kalau tidak, semua akan habis sebelum fajar. Tapi suara langkah ayah Vita makin dekat. Dan dari balik jendela, sosok yang datang bukan lagi seperti ayahnya. Matanya hitam legam, bajunya berdarah, dan dari mulutnya mengalir cairan pekat seperti lumpur. Anakku, gak usah ikut campur. Sudah waktunya kamu jadi bagian dari ini semua. Malam itu, Vita pulang dalam keadaan tubuh lemas, wajah pucat, dan tangan gemetar menggenggam botol hitam pemberian Mbah Wiryo. Langit mendung menutup bulan. Suasana desa hening seolah seluruh makhluk hidup sedang bersembunyi dari sesuatu yang lebih gelap dari malam. Di depan rumah, ia terdiam. Rumah itu, yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan bisikan dan jeritan samar dari balik jendela tertutup rapat. Sesekali, terlihat bayangan wanita berambut panjang berjalan menyilang di ruang tamu, tapi tak pernah jelas wujudnya. Bismillah, bisik Vita. Ia pecahkan botol hitam itu tepat di ambang pintu. Ledakan kecil terjadi, seperti hawa panas yang menyeruak keluar. Aroma kemenyan bercampur daging busuk menguar, dan pintu rumahnya membuka sendiri. Lantai rumahnya penuh dengan jejak kaki lumpur. Tapi yang membuat Vita makin takut adalah semua jejak itu mengarah ke satu titik, kamarnya sendiri. Vita masuk perlahan. Televisi menyala sendiri menampilkan saluran tak jelas. Hanya suara dentuman dan dengungan seperti orang menggeram. Lampu kamar mandi kedap-kedip tak beraturan. Dan di meja makan, terdapat sepotong kepala ayam mentah, digigit sebagian, dengan kertas bertuliskan, "Malam ini, jiwamu akan sah." Tiba-tiba terdengar jeritan keras dari dalam kamar. Itu suara ibu. Vita berlari, mendobrak pintu kamar ibunya dan menemukan pemandangan yang tak akan ia lupakan seumur hidupnya. Ibunya diikat ke tempat tidur, mulutnya disumpal, dan di sudut ruangan, Ayu, istri muda ayahnya, berlutut sambil mengunyah sesuatu. Darah menetes dari mulutnya. Di sebelahnya, ayah berdiri tegak, tapi wajahnya seperti dilapisi kulit orang lain. Matanya merah membara, dan suaranya bukan lagi suara manusia. "Kau membatalkan persembahan, Vita, maka kau harus menggantinya dengan 2 nyawa." Vita mundur, tapi Ayu mendadak melompat. Gerakannya bukan seperti manusia. Ia merayap di langit-langit seperti cicak, lalu turun menghantam lantai dan berdiri menghalangi pintu. "Kau tidak bisa keluar, sayang. Kau adalah bagian dari kami sekarang." Tapi sebelum Vita sempat menjerit, dari dalam saku jaketnya, benda lain ikut tergenggam. Sepotong tulang kecil berbentuk salib dari Mbah Wiryo. Ia genggam tulang itu dan teriak sekuat tenaga. "Dengan nama Allah yang Maha Melindungi, aku tolak semua perjanjian ini." Tiba-tiba, gempa kecil mengguncang rumah. Dinding bergetar, cermin-cermin pecah, dan dari balik lantai, sebuah tangan keluar. Tangan itu besar, berurat, seperti kulit kerbau, menarik ayah dan Ayu ke dalam lubang. Mereka berdua menjerit, tapi tak bisa melepaskan diri. Di sekeliling Vita, suara-suara gaib bersahutan, memaki, merintih, bahkan menyebut-nyebut namanya dengan bahasa yang tidak manusiawi. Dan saat semuanya hampir hancur, ibunya berteriak dengan sisa napas, "Pecahkan cermin di atas altar. Cepat!" Vita berlari ke kamar tamu, tempat keluarga biasa meletakkan foto keluarga dan barang-barang pusaka. Di sana, berdiri cermin besar yang ternyata menyimpan pantulan dunia lain. Wajah-wajah korban tumbal terlihat mengerikan dalam pantulannya. Tanpa ragu, Vita ambil kursi dan melemparkan ke cermin itu. Brak! Cermin pecah. Asap hitam mengepul dari balik pecahannya. Jeritan terdengar dari segala penjuru. Lalu, semua sunyi. Rumah gelap total. Hanya suara napas Vita dan detak jantungnya yang terdengar. Setelah beberapa saat, lampu menyala lagi. Udara mulai normal. Rumah terasa seperti biasa. Tak ada Ayu. Tak ada ayah. Hanya Vita dan ibunya, terbaring lemas, tapi selamat.
Namun, tak ada yang benar-benar selesai. Karena di antara pecahan cermin itu, ada satu pecahan kecil yang masih utuh. Dan di dalamnya, bayangan Vita menoleh dengan senyum yang bukan miliknya. Pagi menjelang, atau begitulah yang Vita kira. Matahari terlihat di luar jendela, tapi hawa dingin dalam rumah tak kunjung reda. Ibunya terlelap di kamar, tubuhnya lemah dan linglung, seolah jiwanya setengah tertinggal di dimensi lain. Vita duduk di ruang tamu, memandangi pecahan cermin yang semalam ia hancurkan. Salah satu pecahannya masih utuh, berdiri di lantai seperti benda yang menolak mati. Dan di dalam pecahan itu, masih terlihat bayangan Vita, namun dengan mata hitam legam dan senyuman yang penuh penghinaan. Ia mencoba membalik pecahan itu, menutupnya dengan kain, tapi bayangan itu tetap muncul, seperti melekat pada jiwanya. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, tapi seperti puluhan, mendekat pelan-pelan. Suara itu berhenti di depan pintu. Krek! Pintu terbuka sendiri. Dan berdirilah seorang pria yang dulu Vita panggil ayah. Namun sosok di depannya sekarang bukan lagi manusia. Rambutnya putih seluruhnya. Kulit wajahnya retak-retak seperti tanah kering. Mata hitam legam, dan di belakang punggungnya tumbuh sepasang tangan tambahan, panjang, melengkung, menghitam seperti arang terbakar. Kamu sudah membuka jalan. Tapi belum selesai, Vita. Vita ingin lari, tapi kakinya berat seperti tertanam di lantai. Sosok itu masuk ke dalam, dan dari belakangnya muncul para tetangga, Pak RT, Bu Tarti, hingga penjaga warung. Semua wajah mereka kosong. Bibir mereka bergerak-gerak, melafalkan sesuatu yang bukan bahasa manusia. Desa ini bukan milik manusia biasa. Vita, ujar sosok ayahnya. Kami semua sudah terikat perjanjian puluhan tahun. Dan kamu adalah pewarisnya. Vita terkejut. Tidak, aku tidak pernah setuju. Ayahnya tertawa keras, lalu menarik Vita ke depan altar di ruang tamu. Di sana, ternyata terdapat sebuah kitab tua. Halamannya terbakar sebagian, tapi satu bagian masih utuh. Tertulis, anak darah pengganti akan menyambung jiwa leluhur dan membuka gerbang semesta kedua. Vita menolak keras, tapi para warga mulai bergerak mendekatinya, seperti mayat hidup yang patuh pada satu suara. Tiba-tiba, dari lantai rumah muncul lingkaran api merah menyala. Suara jeritan, tangisan bayi, dan lolongan anjing bersahut-sahutan dari bawahnya. Gerbang neraka mulai terbuka. Dan dari dalam pusaran api itu, sesosok wanita muncul perlahan. Tubuhnya terbalut kain putih lusuh, namun wajahnya persis seperti Vita. Sudah saatnya aku menggantikanmu, katanya, lalu tersenyum dingin. Api terus membubung dari dalam lantai ruang tamu. Lingkaran merah membara tak hanya menyebar, tapi memutar seperti pusaran waktu yang rusak. Udara berubah berat. Setiap helaan nafas terasa seperti menelan bara. Vita terhuyung, tubuhnya seperti ditarik dari dua arah. Di hadapannya, wanita berwajah sama dengannya berdiri tenang. Senyumnya getir, matanya tajam, dan kosong. Aku Vita, yang seharusnya hidup, bukan kamu, ucapnya pelan. Namun suaranya menggema seperti dari dalam liang kubur. Kamu bukan aku. Aku yang nyata, teriak Vita. Wanita itu tertawa kecil, lalu merentangkan tangan. Saat itu pula, tubuh Vita merasakan sengatan hebat, seolah ada tangan tak kasat mata yang merobek lapisan jiwanya. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya menjadi hitam. Bukan gelap, tapi benar-benar kosong. Tidak ada lantai. Tidak ada dinding, tidak ada langit. Hanya Vita dan dirinya sendiri, berdiri saling berhadapan dalam kehampaan. Kita sedang berada di tengah antara dua alam, Vita, kata wanita itu. Dan hanya satu dari kita yang boleh kembali ke tubuh. Perlahan, bentuk wanita itu berubah. Rambutnya memanjang hingga menyentuh tanah hitam. Kuku-kukunya tumbuh, dan dari punggungnya, menjulur bayangan hitam menjalar seperti akar pohon beringin. Vita mundur selangkah. Tapi saat melihat ke tangannya sendiri, ia kaget.
Tangannya perlahan menghilang. Kamu mulai melemah. Semakin kamu ragu, semakin aku berkuasa. Suaranya kini menggelegar. Vita memejamkan mata, mengingat ibunya, mengingat senyum terakhir ayahnya sebelum menjadi monster, mengingat suara azan dari masjid kecil dekat rumah yang dulu selalu ia abaikan. Ia membuka mata. Air mengalir dari sudutnya. Allah, kalau aku masih punya kesempatan untuk kembali, aku ingin memperbaiki semuanya. Tiba-tiba tubuhnya memancarkan cahaya keperakan. Wanita itu memekik. Tubuhnya terangkat oleh angin tak terlihat. Bayangan hitam yang keluar dari tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar. Tidak. Aku yang seharusnya hidup. Aku yang harusnya dipilih. Tapi semua terlambat. Pusaran cahaya menyerap seluruh kehampaan. Dunia mulai kembali terbentuk. Lantai, dinding, atap, semuanya kembali. Vita terdorong keluar dari ruang kosong, jatuh di tengah ruang tamu. Ia terbangun dengan peluh dingin. Nafasnya memburu. Tapi yang mengejutkan, semua orang di rumahnya, para warga, sosok ayahnya, dan bahkan kitab tua, telah lenyap. Seperti tak pernah ada kejadian apa-apa. Kecuali satu, cermin di dinding telah kembali utuh. Dan di balik cermin itu, terlihat bayangan wanita berwajah Vita, berdiri diam, sambil meletakkan telunjuknya ke bibir. SSSTT. Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian malam itu. Rumah Vita kini sunyi. Warga tak lagi datang. Tidak ada suara ketukan pintu, tidak ada pengajian. Tidak ada anak kecil berlari di halaman. Semua kembali normal, tapi tidak benar-benar normal. Setiap malam, Vita masih melihat bayangan itu berdiri di balik cermin. Tak bergerak, hanya mengamati, seolah menunggu. Pagi itu, Vita memberanikan diri memanggil seseorang yang mungkin punya jawaban. Seorang lelaki tua, berjubah kusam, tinggal di pinggir kota. Mereka menyebutnya Mbah Nur Kalam. Seorang penjaga warisan leluhur yang dulu sering membantu memutus gangguan dari dimensi lain. Saat Vita tiba, lelaki itu sudah menunggu di depan pintu gubuknya. Seolah ia tahu Vita akan datang. "Kamu yang dari keluarga Syamsuddin?" tanyanya, tanpa basa-basi. Vita mengangguk. "Keluargamu punya hutang lama. Bukan pada manusia, tapi pada penjaga batas gaib. Mereka dulu pernah mengusir roh penunggu dari tanah yang sekarang kamu tinggali. Tapi tak pernah menyelesaikan perjanjiannya. Dan sekarang, mereka menagih." "Siapa mereka?" Suara Vita gemetar. "Bayangan yang kamu lihat di cermin. Mereka bukan setan, tapi roh penunggu yang disegel di balik kaca oleh kakek buyutmu. Setiap generasi, satu dari keturunan harus menjaga keseimbangan, atau tubuhnya akan dipakai sebagai jalan masuk." Vita tersentak. Semua pertanyaan di kepalanya mulai menemukan bentuk. "Jadi, itu sebabnya aku terus dihantui?" "Ya, dan kamu sudah setengah diambil. Tapi kamu masih hidup karena satu hal." Mbah Nur Kalam mendekat, menyentuh dahi Vita. Matanya menyipit, seperti membaca sesuatu yang tak terlihat. "Karena kamu bukan murni darah keluarga itu. Ibumu dari keturunan berbeda. Dan itulah yang membuat jiwamu jadi medan pertempuran." Ia menghela napas panjang. "Tapi waktumu tak banyak. Cermin itu akan pecah kembali. Dan kalau sampai malam purnama datang, roh yang dibaliknya akan bebas selamanya." Vita pulang dalam keadaan linglung. Ia tahu waktunya terbatas. Ia tak bisa lari, tak bisa sembunyi, dan tak ada yang bisa membantunya. Kecuali satu hal, menyelesaikan perjanjian yang belum selesai. Malam itu, ia masuk ke kamar di mana cermin tergantung. Ia menyalakan lilin, lalu duduk bersila. Di depannya, sebuah kitab tua yang ia temukan di loteng rumah beberapa malam lalu. Halamannya sudah sobek, tapi satu kalimat masih terbaca jelas. Yang dikunci lewat bayangan, hanya bisa dibuka lewat kesadaran. Ia menatap cermin itu, dan mulai berbicara. "Aku tahu kalian mendengar. Aku tahu apa yang dilakukan keluargaku dulu. Tapi sekarang aku yang memutuskan." Bayangan di balik cermin tersenyum.
Tapi tidak seperti sebelumnya. Kali ini, senyumnya lelah. Tiba-tiba, seluruh ruangan berubah merah. Lilin padam, udara beku, dan dari dalam cermin, tangan merambat keluar. Cerita akan ditutup dalam bab terakhir, bab ke-8. Jawaban tentang siapa yang sebenarnya kembali dari cermin, dan siapa yang akan tetap tinggal di dunia ini, akan terungkap sepenuhnya. Malam itu jadi malam terpanjang dalam hidup Vita. Tangan itu, dingin, kurus, seperti tulang kering tanpa daging, merayap keluar dari cermin. Tak terburu-buru, tapi pasti. Di balik cermin, samar terlihat sosok tubuh yang sepenuhnya menyerupai Vita. Ya, dia adalah Vita, tapi dengan mata yang hitam legam, senyum tanpa empati, dan kulit yang tak lagi hidup. Itulah bentuk yang telah dipersiapkan oleh roh penunggu selama bertahun-tahun. Tubuh penampung, hasil dari pelanggaran janji leluhur. Vita mundur. Nafasnya tercekat. Suasana kamar mulai berubah. Dinding seperti bergetar. Foto-foto keluarga terjatuh satu persatu dari dinding. Udara di sekelilingnya berubah menjadi seperti kabut, tebal, beraroma besi karatan. Bayangan itu berbicara, tapi tanpa suara. Waktumu selesai. Tiba-tiba, tubuh Vita seolah ditarik ke depan. Bukan oleh tangan yang keluar dari cermin, tapi oleh daya tarik tak terlihat. Kepalanya berputar, pikirannya kabur. Di sela-sela kesadarannya, terdengar suara Mbah Nur Kalam, samar, seperti gema dari tempat jauh. Kalau kamu menyerah, dia akan menggantikanmu. Tapi kalau kamu lawan, kamu tak bisa kembali utuh. Pilihan yang mustahil. Tapi Vita tahu, ia tak bisa membiarkan bayangan itu mengambil alih tubuh dan hidupnya. Dengan sisa tenaga, ia menjerit, tapi bukan karena takut, melainkan karena melawan. Jeritan itu memecah udara. Lilin menyala lagi dengan api biru. Cermin itu bergetar, lalu retak, dan pecah menjadi ribuan keping. Cahaya putih keluar dari pecahan itu, menyilaukan, membakar seluruh kegelapan yang sebelumnya melingkupi kamar. Ketika semuanya berhenti, Vita terbaring tak sadarkan diri di lantai. Pagi datang, matahari muncul. Warga menemukan Vita terbaring di kamar tanpa busana, penuh pecahan kaca. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Tapi matanya berbeda, tatapannya kosong. Senyumnya tak alami. Dan sejak hari itu, Vita tak pernah lagi keluar rumah. Tidak menjawab salam. Tidak menjawab ketukan. Tidak ikut pengajian. Beberapa warga mulai berkata pelan, tanpa berani terlalu sering menatap ke arah rumahnya. Yang tinggal di rumah itu, bukan Vita lagi. Sebab malam itu, seseorang memang berhasil keluar dari cermin. Tapi bukan Vita yang asli. Cerita ini fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra 36. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Jika kamu suka dengan kisah ini, tinggalkan sholawat di komentar, like, dan share ke orang terdekat kita. Semoga menjadi amal jariah yang bermanfaat dan pahala yang terus mengalir. Jangan lupa subscribe untuk cerita mencekam lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.